Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan perihal esai reading basic yang beranggotakan Sudah Ibu. yang pertama beranggotakan Respa Khalifi, yang kedua Putri Wulandari, yang ketiga Nengdina Nurfitria. Agenda hari ini yang pertama learning goals, yang kedua what is an academic essay, yang ketiga 5 paragraph essay model, yang keempat brainstorming techniques, yang kelima writing a simple academic essay, yang terakhir wrap up and assessment. Learning goals yang akan dibacakan oleh Raden. Learning goals. First, understand the structure and purpose of academic essay. The second, identify the component of a 5 paragraph essay. The three, develop a basic essay outline with a thesis statement. The last, begin planning an essay using brainstorming and organizing strategies. What is an academic essay? Jelasin dulu, Sebentar Ibu. Jadi learning goals itu bertujuan agar siswa memahami struktur dan tujuan dari akademik esai itu tersendiri, mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam esai 5 paragraf, serta dapat menyusun outline-nya simple yang membuat thesis statement. Selain itu juga, siswa juga belajar bagaimana memulai perencanaan esai dengan menggunakan teknik brainstorming dan pengorganisasian ide itu tersendiri. Ada what is an academic essay, yaitu formal, the structure, writing on a topic, used to inform, persuade, analyze, or reflect. Jadi itu academic essay itu tulisannya tuh secara formal yang disusun secara terstruktur untuk membahas suatu topik tertentu. Jadi tulisannya ini digunakan untuk memberikan informasi, meyakinkan, menganalisis, atau merefleksikan suatu isu. Jenis tulisan ini umum digunakan dalam konteks akademik seperti sekolah dan universitas. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Raj, Pak. Esai purpose yang pertama to inform, description-nya explain a concept or provide information. Yang kedua to present, description-nya convince readers of a viewpoint. Yang ketiga to analyze, description-nya break down and explore components. Yang terakhir to reflect, description-nya share personal understanding or experience. Selanjutnya karakteristik, fitur, dan description-nya. Yang pertama formal tone, description-nya no slang or contraction. Yang kedua clear structure, evidence based, description-nya intro, body, conclusion, facts, stand, and example. Yang ketiga thesis driven, description-nya central argument stated dari fitur. Yang keempat objektif, description-nya logical and unbiased.
asset. Fitur yang terakhir property description-nya use apa MLA dan HTML. Saya pernah bacanya itu. Aku nggak dan lain sebagainya. Fiturnya ada 4 ya, L5 kan. Itu maksudnya apa tuh? No slang, kemudian yang bawahnya juga sampai use XA dan lain sebagainya. Kata kunci dari fitur. Ini masih berkaitan sama materi sebelumnya ya. Selain itu apa? Bentar ya. Sebentar ibu. Selanjutnya. Istilah informal yang digunakan oleh penutur asli seperti dude untuk teman laki-laki, cool untuk keren, atau hangout untuk nongkrong. Ya bahasa gaul ya. Secara singkat itu kayak bahasa gaul atau non formal. Jadi dalam membuat esai itu kita harus menggunakan yang formal. Kemudian untuk contraction, apa itu contraction? Nah, ini kan ETC itu kan singkatan ya sebenarnya. Jadi kita nggak boleh pakai kata-kata yang singkat ya atau disingkat. Harus full. Kemudian ada evidence sendiri apa artinya? Apa ibu? Evidence apa? Confident. Evidence itu bukti. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nulis itu harus ada datanya. Data itu bisa jadi bukti akurat atau membuat esai. Of bla bla bla. Nah, itu buktinya adalah bisa jadi dari data orang, kemudian bentuknya dan lain sebagainya. Kemudian tesis writer itu maksudnya apa? Ini clearly ya, bukan celerly ya. Jadi elemen space celerly itu typo ya, clearly bukan celerly apa tulisannya. Jadi argumen atau bentuk itu harus dijelaskan secara jelas ya. Kemudian Ganti ini deh. Ganti internet deh. dan yang terakhir kita mengutip menggunakan salah satu definisinya, tapi rata-rata di kampus itu menggunakan jalannya apa Rafa? Apa ibu? Kepanjangannya apa? APA Kanan. kepanjangannya
Association. Oke. Lanjut. Five paragraph essay model, yaitu yang pertama ada one intro paragraph, yang kedua ada three body paragraph, yang keempat yaitu concise paragraph, yang keempat ada teach body paragraph yaitu one key point. Seperti one intro paragraph artinya pendahuluan paragraf yang berfungsi untuk memperkenalkan topik, menyatakan teknis atau argumen utama dari sebuah esai. Yang kedua, three body paragraph, yaitu isinya ini adalah jantungan dari esainya tersendiri. Concise paragraph, yaitu kesimpulannya tersendiri. Yang teach body paragraph kalau yang teach body paragraph ini terfokus pada satu poin utama yang mendukung argumennya atau teknis keseluruhan esai. Selanjutnya ada di brainstorming request metodenya mind mapping, purpose atau example, visualize topic and sub topics. Yang kedua pros and cons, purpose atau example-nya, weigh both sides of argument. Yang terakhir outlining, purpose atau example-nya, plan, structure and content. Introducing example-nya, topik yang pertama, contoh topiknya, the benefits of learning English. English is often referred to as the global language and to the good ration. It is spoken by more than 100 billion people, and I see the official language in many fields such as French, business and technology. As the world becomes more internet, the billion to speak English is in actually see is a key to success. English learning English impression care opportunities can enhance casual understanding the sport academic activity. Example of strong this is statement. Sending smartphone in the classroom can benefit study by increasing engagement, providing access to learning tools and supporting communication. Ada sampel body paragraph, topiknya using smartphone in class improves engagement. One major benefit of using smartphone in the classroom increase student engagement. In traditional lectures, students might lose interest or become distracted. However, educational apps and digital quizzes encourage participation and make learning more interactive.
For example, apps like Kahoot allow teachers to conduct of quizzes which keep students informed and motivate. A study by Lee 2021 found that students using such tools scored higher on assessment metrics than those in test-free classroom. Selanjutnya ada di ice breaking time. Jawabannya ke atasin dulu gak sih? Enggak itu tah. Ya, barangkali ada yang mau menjawab. Iya teman-teman ada yang mau jawab? Ini enggak ada. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, Pak. In English. In English. Cupcake, Tapi nggak ada ya? cupcake, Bentar. Masih ada. Coba balikan lagi. Balikan aja. Udah di record. Untuk baru mulai. Error. Enggak. Ini ke ini. Jawabannya apa? Siapa yang menjawab? Tadi siapa yang menjawab? musika, Ya. Jawabannya Adalah atas dulu. Lambat. betul, cupcake. Oke, selanjutnya Dah. in Angkat tangan dulu. English. Yang mau ngejawab boleh angkat tangan dulu ya. So, siapa yang mau ngejawab boleh angkat tangan dulu. Ya, boleh, Nisa. Apa itu rasanya? Kayak lontong, cuman In English. In English. Dik. Maisah, boleh jawabannya apa? Apa? Raj apa? Raj apa? Rice apa? Mungkin boleh yang lain ada yang mau ngejawab. Ripka boleh? baca. Hampir benar, Jik, baca. Apa? Betul. Udah, kita ada ice breaking terakhir. Wah, udah dikasih clue-nya sedikit ya. Kesepil. Oh, 100. Oke, kita lanjut lagi aja ke materinya. Body paragraph fill format. Part yang pertama poin Functionnya main idea of the paragraph. Yang kedua evidensi, support with facts, data. Yang ketiga example 19 how evidence support the point. Yang terakhir link connect to thesis or next idea. Simple concise paragraph. In concise on smartphone have the potential to enhance the learning. Example when
responsibility in the classroom that can encourage student engagement, give access to useful education tools and support system communication. But now study and teacher incident of the receiving smartphone as this concern. School so in condition how to ask them appreciation to support study and learning in a model digital world. Let's practice Sectionnya. Topik tesis. Yang ini ada linknya udah copy belum? Belum Ibu. Buat praktis jadi nanti yang bagian ini semua ngerjain, cuman udah Miss desain dalam bentuk form. Dalam bentuk apa, Miss? Linknya ada nggak? Yang Miss kirim di grup WhatsApp. Di sini di PPT sebelumnya Miss sematkan di atasnya sini nih, di Oh. atasnya. Oh. Sebentar. Coba bentar, bisa di dulu linknya. Sambil berjalan nggak apa-apa, jelasin dulu. Jadi nanti habis Jadi kan ini topiknya semuanya praktis. konteks yang paling Semua, tesis, konteks yang paling apa, body paragraph itu judulnya bebas. konteks yang paling apa, body paragraph Dikumpulkan itu dalam bahan itu. formnya. SMA. Ini sudah. Miss yang langsung jawab kan? Nah, beda lagi itu. Topiknya udah Oh, beda lagi. Kalau yang ini bebas. Nah, lihat PPT-nya kalau nggak salah udah ada deh. Yang salah bukan ini PPT yang di grup WA. Oh iya, enggak ini bisa. Itu paling atas tuh ada akses this link. Enggak ini Miss, apa linknya? Ada? Ada, tapi belum Ya, nggak bisa dibuka. dan di grup udah di-share sama Miss. Ada kan? Ada Miss. Ya, jadi nanti deadline-nya hari ini maksimal jam 11 malam ya. Kalau ini topiknya bebas. Berarti ini Pagi. Miss izin bertanya, jadi ini untuk yang Miss kirim terakhir itu kita semua bareng-bareng ngerjain. Ya, betul. Oke. Nanti dipilih kelasnya karena semua kelas juga sama tugas tambahannya yang tadi yang pilih. Baik Miss. Ya, ya silakan lanjutkan. Apaan? Ada the last dari presentasi kita. Today you learned the structure and purpose of academic essay, how to identify the components of 5 paragraph essay, the developing a basic essay outline with a thesis statement. Yang terakhir ada planning an essay using brainstorming and organizing strategies. Ini Miss, ada pertanyaan. Kita boleh teman-teman boleh bertanya ke kita, apakah langsung ke kuis aja? Langsung ke kuis aja. Oke, Miss. Lihat ini. Kuisnya langsung dikirim di grup yang ada Miss-nya, di grup bahasa Inggris. Boleh. Sebentar Ibu.